Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Aini. Hari ini kita akan belajar PLH tentang lingkungan biotik dan abiotik. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar tentang lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat kita belajar. Lingkungan rumah adalah lingkungan tempat kita tinggal. Dan lingkungan masyarakat adalah lingkungan sekitar kita. Anak-anak, dapat kita simpulkan lingkungan adalah tempat kita beraktivitas sehari-hari. Perlu kalian ketahui bahwa lingkungan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik, dan yang kedua, lingkungan abiotik. Lalu, apa itu lingkungan biotik, Bu? Ya, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Tahukah kamu, makhluk hidup berarti segala sesuatu yang bernyawa. Anak-anak, berikut ini ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Ketiga, memerlukan makan dan minum. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, beradaptasi. Yang keenam, berkembang biak. Yang ketujuh, mengeluarkan zat yang tidak diperlukan. Nah, itu semua merupakan ciri makhluk hidup. Berikut ini adalah contoh lingkungan biotik. Pertama adalah manusia. Manusia merupakan bagian dari lingkungan biotik karena manusia itu makhluk yang bernyawa dan memiliki ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, membutuhkan makan minum, dan lain-lain. Selain itu, manusia dikaruniai banyak kemampuan. Manusia itu mampu mengolah lingkungan sekitarnya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Contohnya saja, manusia bisa menjadi petani, peternak, lalu pekerja, dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah hewan. Hewan merupakan makhluk hidup. Hewan juga termasuk anggota lingkungan biotik karena hewan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Lalu, hewan itu bermacam-macam jenisnya. Ada hewan yang hidup di darat, di air, dan di udara. Hewan itu memegang peranan penting dalam kehidupan karena hewan dapat menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya saja, manusia bisa memakan daging dan telur yang berasal dari hewan. Hewan juga dapat memakan hewan lainnya. Contohnya saja, elang memakan tikus atau ular. Selain itu, hewan juga bermanfaat bagi tumbuhan. Contohnya saja, kotoran kambing. Kotoran kambing dapat dijadikan pupuk. Selain itu, cacing juga dapat mengemburkan tanah. Ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan biotik karena tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Walaupun tumbuhan itu tidak dapat bergerak secara bebas, tetapi tumbuhan itu dapat tumbuh dan berkembang. Peranan tumbuhan itu sangat penting bagi makhluk hidup lainnya, karena manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan sumber oksigen. Tanpa oksigen, semua makhluk hidup akan mati. Selain itu, tumbuhan merupakan sumber makanan. Hewan dan manusia mendapatkan makanan dari tumbuhan. Contohnya saja, berbagai jenis sayuran dan buah-buahan bisa dimakan oleh hewan dan oleh manusia. Tumbuhan itu banyak jenisnya. Ada tumbuhan bunga, contohnya mawar, dan ada tumbuhan buah, contohnya pohon pisang. Lalu, apa itu lingkungan abiotik? Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati. Benda-benda mati berarti segala sesuatu yang tidak bernyawa. Berikut ini merupakan contoh lingkungan abiotik. Pertama, tanah. Kedua, air. Ketiga, udara. Keempat, sinar matahari. Anak-anak, perlu kalian ketahui, tanah, air, udara, dan sinar matahari itu tidak bernyawa. Maka mereka termasuk contoh lingkungan abiotik. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat, tetap sehat, tetap sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.